Halo, 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 Sobat Prime Time. Ada yang bilang desa itu membosankan. Mungkin karena diidentikan dengan kesan kuno, membosankan atau tak tersentuh kecanggihan teknologi. Sebaliknya, pemandangan desa memberikan sensasi menenangkan yang jarang sekali ditemukan ketika melihat pemandangan di kota. Malahan, di berbagai penjuru dunia ini terdapat beberapa desa yang diberkati dengan kecantikan panorama yang melebihi pemandangan kota terbaik sekalipun. Nah, berikut desa-desa terindah di berbagai negara yang berhasil kami rangkum. Yang pertama, Desa Albarracín, Spanyol. Albarracín adalah desa sungguh indah dan paling indah di Eropa yang wajib untuk Anda kunjungi dan nikmati keindahannya saat berkunjung ke Spanyol. Desa yang berasal dari abad pertengahan ini telah dilestarikan dalam dinding benteng desa ini yang dikelilingi oleh bukit-bukit tandus di wilayah Aragon. Desa yang terletak di Provinsi Teruel, Spanyol ini masih memiliki nuansa abad pertengahan yang sangat kental. Selain bernuansa abad pertengahan, uniknya lagi rumah-rumah di desa ini dibangun dengan material-material ringan dan dibangun di atas bukit. Kamu akan merasakan sensasi tinggal di desa bernuansa abad pertengahan, karena kamu akan melihat bangunan yang menyerupai benteng batu yang menghiasi sudut kota di perbukitan. Nah, ditambah lagi nih, udara di kota ini sangat sejuk. Di gang-gang sempit Albarracín dan jalur-jalur yang berliku menuju menara-menara batu kuno, istana-istana dan kapel-kapel yang diwarnai otre, Albarracín adalah desa yang menawan dan dinyatakan sebagai Monumento Nasional pada tahun 1961. Desa ini dinamai oleh keluarga Mur Albano Razin yang terkenal di daerah ini selama periode didominasi Muslim di semenanjung Iberia. Yang kedua, Desa Biburi Inggris. Desa Biburi Inggris yang terletak di Gloucester, Provinsi South West England. Desa ini memiliki pemandangan indah khas Inggris dengan rumah pondok dan cottage batunya yang berasal dari abad ke-17. Nah, desa kecil ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi para traveler. Pasalnya, desa ini menawarkan keindahan yang cukup unik bak di negeri dongeng. Jika kamu ingin mengunjungi desa ini, waktu yang tepat adalah saat musim semi. Biburi adalah desa yang menawan dan hanya dengan perjalanan singkat dari ibu kota Cotswold, Cirencester, kalian sudah dapat mencapainya. Biburi pernah digambarkan oleh William Morris sebagai desa paling indah di Inggris. Namun pada kenyataannya, saat ini Biburi merupakan salah satu desa paling indah di dunia. Hal ini dikarenakan desa ini akan tampak makin indah di musim semi karena akan banyak bermunculan bunga-bunga yang sangat indah dengan warnanya yang warna-warni di sekitar desa. Yang ketiga, Desa Wengen, Swiss. Desa terindah berikut terletak di Berners Oberland, Swiss. Desa ini berlatar belakang pegunungan Alpen serta villa tradisional yang dibuat dari kayu. Hal inilah yang menjadi Desa Wengen sebagai desa dengan panorama alam yang sangat indah. Uniknya, sejak 100 tahun silam, kendaraan bermotor dilarang memasuki desa yang berada di Berners Oberland. Hal tersebut tentu membuat lingkungan di desa ini terjaga dari polusi, dan tentu udara di desa ini bersih dan segar. Nah, desa yang terletak pada ketinggian hampir 4.200 kaki ini juga menjadi pusat wisata sejak 1800-an. Setiap musim dingin, banyak wisatawan yang datang ke Wengen untuk berlibur dan bermain ski. Karena itu pula, di sana banyak terdapat villa yang dapat digunakan sebagai penginapan. Yang keempat, Desa Penglipuran Indonesia. Ini adalah penglipuran desa adat di Bangli, Bali. Pemukiman tradisional yang terletaknya tak jauh dari Kintamani ini tak hanya dikenal karena keindahannya. Penglipuran juga disebut-sebut sebagai salah satu desa paling bersih di dunia. Saat memasuki desa ini, kalian sudah akan disambut dengan deretan tanaman hijau. Semakin kalian masuk ke area desa, udara dan pemandangan akan semakin terasa sejuk dan asri dengan pemandangan pagar tanaman yang menghiasi seluruh area desa. Penglipuran merupakan kawasan wisata yang sangat populer, tetapi desa ini tetap bisa mempertahankan sisi tradisional dan kelestarian lingkungannya. Penataan desa dan bangunan tradisionalnya masih terjaga utuh. Tata ruang desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-menurun. Ya, desa ini dibangun dengan konsep Tri Mandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Yang kelima, Desa Hallstatt, Austria.
Hallstatt merupakan salah satu pemukiman tertua di Eropa yang dijuluki sebagai desa paling indah karena panoramanya yang luar biasa. Desa Hallstatt ini menawarkan keindahan panorama danau yang tiada duanya. Desa ini sendiri terletak di antara kota Graz dan Salzburg. Saking indahnya pemandangan desa ini, bisa buat kamu betah berlama-lama untuk tinggal di sini. Perpaduan panorama danau yang menenangkan dan suasana pegunungan bisa bikin hati kamu tenang. Selain menikmati pemandangan yang indah, banyak hal yang bisa dilakukan oleh para wisatawan di Danau Hallstatt. Antara lain, mengelilingi danau dengan perahu tradisional, memancing, mendayung, hingga diving. Area sekitar danau juga tak kalah menarik. Kamu bisa melakukan hiking ataupun bersepeda. Meskipun letaknya cukup terpencil, namun desa ini memiliki fasilitas yang terbilang cukup lengkap. Terdapat banyak penginapan yang juga bisa dipesan secara online, restoran yang menyajikan beragam makanan, toko-toko souvenir khas Hallstatt, toko swalayan untuk belanja kebutuhan, dan juga ATM. Yang keenam, Desa Shirakawa, Go, Jepang. Pedesaan indah yang satu ini sudah tidak asing lagi bagi turis mancanegara. Pedesaan Shirakawa Go berada di Jepang, tepatnya di kaki Gunung Haku. Komplek pemukiman penduduk didominasi oleh rumah tradisional khas Jepang. Beberapa di antaranya sudah berumur lebih dari 250 tahun. Atap-atap rumah pada pedesaan ini sengaja dibuat curam agar pada saat musim dingin salju lebih mudah dibersihkan. Maklum saja karena intensitas salju di pedesaan ini cukup tinggi. Pemandangan alam yang terlihat di pedesaan ini berupa hamparan sawah dan aliran sungai. Pada saat salju turun, kawasan pedesaan ini menjadi lebih indah lagi, di mana sejauh mata memandang, semua menjadi serba putih. Yang ketujuh, Desa Giethoorn, Belanda. Giethoorn adalah sebuah desa unik dengan julukan Venesia dari Belanda. Dilansir dari Business Insider, dengan tatanan hidup serba bebas karbon ini membuat Giethoorn mendapat predikat sebagai desa terbersih dunia oleh National Geographic di tahun 2019. Hampir seluruh kegiatan di Giethoorn tidak menggunakan kendaraan bermotor. Setiap hari, sekitar 2.600 penduduk desa ini hanya menggunakan sepeda, berjalan kaki, kano, atau menyewa perahu saat sedang beraktivitas sehari-hari. Nah, di sana tidak ada jalan raya, yang ada hanya kanal dan jalan yang tidak terlalu luas untuk pejalan kaki. Setiap harinya, penduduk Giethoorn biasa menggunakan kanal sepanjang 4 km ini sebagai akses utama. Bukan hanya kanal, Giethoorn juga punya hamparan pedesaan yang membuat wilayah ini memiliki udara yang sangat baik di dunia. Selain itu, wilayah ini benar-benar tidak memiliki asap kendaraan, pabrik, atau rokok di sini. Yang 8, Desa Oiya, Yunani. Berlokasi di puncak bukit Santorini yang sudah tersohor keindahannya, Oiya punya menjadi salah satu desa dengan pemandangan terindah di dunia. Semua bangunan pada pedesaan ini dicat warna putih, kecuali sebuah gereja yang kubahnya diberi cat warna biru. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah pada pedesaan ini. Misalnya, berjemur di atas rumah yang cantik, menikmati santapan nikmat dengan pemandangan laut, berkunjung ke galeri seni, dan berbelanja di toko kerajinan lokal. Jika kamu berkunjung ke pedesaan Oiya, jangan lupa gunakan alas kaki yang nyaman dan siapkan tenaga ekstra ya. Pasalnya, lokasi pedesaan ini ada di gunung dan akses jalannya berundak. Yang ke-9, Desa Huacachina, Peru. Sebuah desa di Peru punya julukan oasisnya Amerika. Bukan tanpa alasan, julukan tersebut disematkan kepada desa bernama Huacachina. Ketinggian air secara konsisten terus berkurang hingga masyarakat mencoba menambah airnya dengan mengalirkan dari sumber lain. Upaya ini tentu memakan biaya hingga mempertahankan keindahan oasis ini jelas tidak akan mudah. Kami rasa cukup, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.